Diduga dibunuh anak kandung, lansia tewas bersimbah darah. Lagi, lansia tewas dengan penuh luka bacok. Dua anggota BRIMOB tewas ditembak KKB lagi. Lagi, komplotan spesialis maling motor ditangkap. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali kami hadir menemani Anda, program yang menyajikan informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Arif Rifai, selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, warga Dusun Mindongan, Desa Karanglor, Kecamatan Manyaran, Wonogiri, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan lansia yang tewas di rumahnya. Korban diduga tewas dibunuh oleh anaknya sendiri yang diketahui mengalami gangguan jiwa. Polres Wonogiri mengungkap kasus pembunuhan seorang perempuan lansia yang ditemukan tewas di dalam rumahnya di Dusun Mendongan, Kelurahan Karanglor, Kecamatan Manyaran. Korban yang bernama Semira Hayu, 57 tahun, ditemukan tewas pada Kamis malam 14 Agustus 2025. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi mengamankan anak kandung korban bernama Dwi Utomo alias Uut, 40 tahun, sebagai saksi dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan warga Wonogiri tersebut. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka di kepala korban yang diduga akibat senjata tajam. Namun di tengah kegiatan, saudara korban datang melapor tentang kondisi rumah korban yang gelap gulita yang tidak seperti biasanya. Warga kemudian beramai-ramai ke rumah korban dan menemukan ibu malang tersebut sudah tidak bernyawa. Ada kegiatan kerja bakti wonten ing jalan raya menuju Mindungan. Kan ada kegiatan kerja bakti. Dilalah niku warga niku enten nyusul teng kerja bakti niku sanjang griyane Semira Hayu niku dalam keadaan gelap. Saya inisiatif untuk membuka pintu. Pintu nggak dikunci, terbuka. Di situ sudah terlihat jenazah dengan berlumuran darah. Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo menyatakan bahwa polisi telah menyita sejumlah barang bukti, antara lain mandau, parang, beserta gagang dan sarungnya, ring pengunci besi, satu baju biru bernoda darah, serta potongan rambut korban. Tetapi kita dalam proses pendalaman ada dugaan yang sudah diamankan, tapi kita dalami secara saintifik. Karena kita harus buktikan tidak hanya berdasarkan pengakuan, tapi pendalaman secara saintifik. Jadi mohon sabar, kita buktikan dulu apakah yang bersangkutan memang benar pelakunya atau bukan. Kita nanti dalami yang sudah kita amankan. Pengakuannya membunuh pelakuan. Pengakuannya seperti itu. Tapi kita tidak boleh beranggapan seperti itu hanya satu alat bukti didukung dengan alat bukti yang lain. Begitu ya. Jadi terduga. Iya, jadi masih terduga. Petugas masih melakukan pendalaman terkait kasus pembunuhan tersebut. Namun kuat dugaan pelaku pembunuhan adalah anak kandung korban sendiri yang diketahui mengalami gangguan jiwa. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, tim TKP 308 Polresta Bandar Lampung menangkap seorang anggota komplotan pelaku curanmor yang telah beraksi di 25 TKP. Pelaku diringkus petugas dari hasil rekaman CCTV saat akan berangkat melakukan pencurian sepeda motor ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni. Berbekal rekaman kamera CCTV, tim TKP 308 Polresta Bandar Lampung berhasil menangkap seorang anggota komplotan pelaku pencurian sepeda motor berinisial RA, warga Kabupaten Lampung Timur. Saat ditangkap, pelaku mengaku telah beraksi di 25 tempat di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Pelaku diringkus di Pelabuhan Bakauheni saat akan pergi ke Pulau Jawa untuk kembali melakukan aksi curanmor. Dari penggeledahan, pelaku kedapatan membawa 13 anak kunci letter T yang biasa digunakan untuk merusak lubang kunci motor. Dalam melakukan curanmor, pelaku RA beraksi bersama rekannya berinisial V yang masih dalam pengejaran petugas. Komplotan ini biasanya menggondol sepeda motor yang terparkir di halaman rumah dengan gerbang terbuka. Berdasarkan penyidikan sementara, tersangka RA ini telah melakukan sekitar 25 pencurian dengan pemberatan khususnya terhadap kendaraan bermotor di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Modusnya dengan mobile hunting
Beliau ini yang berperan sebagai pemetiknya, sementara si D yang masih kami cari itu berperan sebagai jokinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka RA bakal dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun. Dari Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Nekat mencuri kabel sepanjang 200 meter milik salah satu stasiun TV nasional, 2 pelaku spesialis pencuri kabel ditangkap petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat di sebuah rumah kontrakan sempit di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Dua pelaku spesialis pencuri kabel ini tak berkutik saat diringkus aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat di rumah kontrakannya di kawasan Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis 14 Agustus 2025. Keduanya ditangkap karena nekat mencuri rangkaian kabel tembaga sepanjang 200 meter milik salah satu stasiun TV nasional. Aksi pencurian terjadi pada Kamis dini hari, di mana kedua pelaku mencuri kabel milik stasiun TV yang telah disiapkan untuk kebutuhan siaran langsung peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Kabel senilai 20 juta rupiah itu kemudian dibakar dan isi kabel berupa tembaga dijual kepada pengepul barang bekas seharga Rp900.000. Penangkapan kedua pelaku berhasil dilakukan petugas setelah mendapati beberapa petunjuk dari lokasi kejadian. Kedua pelaku diduga merupakan spesialis pencuri kabel bawah tanah yang selama ini paling diburu petugas. Dari salah satu TV nasional mengaku kehilangan kabel ya yang disiapkan untuk siaran 17 Agustus di sekitar Monas Gambir. Jumlah kerugiannya kurang lebih 20 juta dihitung, panjang kabel 200 meter. Dari tim Resmob Polres Metro Jakarta Pusat berhasil mengamankan 2 orang yang diduga melakukan pencurian kabel tersebut. Jadi kabel tersebut diambil, dicuri pada pukul 4 tadi pagi dini hari. Terus kemudian mereka kupas, bakar dan dijual tembaganya ke pedagang besi bekas. Pelaku kita jerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Kamu dapat berapa jualan kabel? 900.000 bang. Dapat 900.000? Iya. Kamu dapat bagian berapa? 2,5 bang. Kamu ke bagian berapa? Mas Seman. Yang lain bayar utang. Sisanya baru utang. Utang siapa? Utang kita berdua. Berapa kali ngambil kabel udah? Baru 2 kali ini bang. 2 kali ini ya? Ini kamu tahu kabel apa yang kamu ambil ini? Nggak tahu. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Polisi juga masih melakukan penyelidikan mendalam guna mengungkap sindikat pencuri kabel lainnya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV, melaporkan. Polresta Bandara Soekarno-Hatta gagalkan ratusan PMI ilegal sepanjang Januari hingga Agustus 2025. Modus mereka kebanyakan pergi menggunakan visa wisata atau visa ziarah. Kebanyakan mereka ingin bekerja di negara Timur Tengah, Eropa, dan juga Kamboja. Sejumlah pekerja migran Indonesia diamankan Satuan Reskrim Polresta Bandara yang bekerja sama dengan imigran dan BP3MI Banten di Bandara Soekarno-Hatta. Selama periode Januari hingga Agustus, ada 515 PMI ilegal yang diamankan pihak Polresta Bandara. Kebanyakan dari mereka ingin bekerja ke luar negeri dengan iming-iming gaji yang fantastis. Modus para PMI ilegal kebanyakan menggunakan visa wisata dan visa ziarah agar mereka tidak ditolak saat pemeriksaan pihak imigrasi. Tujuan mereka kebanyakan negara Timur Tengah, Eropa, dan Kamboja untuk wilayah Asia. Padahal di negara Kamboja sudah banyak WNI yang dipekerjakan sebagai operator judi online atau scammer kelompok penipuan. Menurut Kasat Reskrim Polresta Bandara Suta, Kompol Yandri Mono mengatakan modus para PMI ilegal menggunakan visa wisata dan visa ziarah. Tujuan negara mereka bekerja kebanyakan Timur Tengah, Eropa, sementara di Asia ke negara Kamboja dan Laos. Hasil identifikasi mereka akan dipekerjakan sebagai operator judi online dan scammer atau kelompok penipuan. Selama Januari sampai dengan bulan Agustus 2025, kurang lebih sebanyak 515 orang CPMI yang kemudian pernah kita lakukan klarifikasi. Dari hasil keterangan dari 515 orang yang kita telah lakukan klarifikasi,
ada tiga negara besar tujuannya di wilayah Timur Tengah, kemudian ke daerah Asia Tenggara, dan juga ada beberapa yang kemudian akan bekerja ke wilayah Eropa. Nah, khusus untuk Asia Tenggara itu ada 2 negara yang dominan jadi negara tujuan, yaitu negara Kamboja dan juga Laos. Hasil keterangan dari para saksi ataupun calon pekerja migran ini, mereka hendak bekerja sebagai admin judi online dan juga dengan sebagian bekerja di kelompok scamming. Ya, setelah kita lakukan pengembangan, ya, kemudian kita bekerja sama dengan rekan-rekan yang ada di BP3MI Provinsi Banten untuk kita serahkan. Kemudian di BP3MI Banten ini akan dilakukan pembinaan. Sementara Kombes Budi Novijanto, Kepala BP3MI Banten mengaku, para PMI ilegal yang berhasil dicegah berangkat ke luar negeri akan diberikan pencerahan berupa edukasi dan sosialisasi cara bekerja di luar negeri agar mereka mendapatkan kepastian bekerja di sektor yang dijanjikan serta mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Jadi tujuan kami melakukan edukasi dan sosialisasi kepada mereka ini adalah untuk mereka bisa paham bahwa apa yang diharapkan oleh pemerintah terhadap mereka itu bukan hanya mereka berangkat bekerja sesuai dengan janji yang dijanjikan oleh yang memberi kerja, tapi juga pemerintah mengharapkan apa yang diharapkan oleh mereka ini bisa terrealisasi dan bisa dijamin oleh pemerintah. Sehingga edukasi yang kami berikan kepada mereka itu kebanyakan sebagian besar adalah persyaratan bagaimana mereka bisa untuk bekerja secara prosedural dan juga keuntungan yang mereka bisa didapatkan melalui berangkat secara prosedural itu adalah suatu jaminan dari pemerintah bahwa dia akan berangkat bekerja dan akan bekerja sesuai dengan yang dijanjikan oleh pemberi kerja di negara tujuan. Sudah banyak korban pekerja migran yang nekat bekerja di luar negeri tanpa prosedur yang resmi. Ketika bermasalah, pemerintah kesulitan untuk membantunya, bahkan tidak jarang yang tertipu dan mendapatkan penyiksaan di luar negeri. Dari Tangerang, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pencarian Hendra warga Kabupaten Landak yang hilang saat mandi di Sungai Sajingan, Sambas berakhir duka. Setelah 3 hari dinyatakan hilang, jasad Hendra ditemukan. Setelah melakukan penyisiran selama 3 hari, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan jasad Hendra, warga Landak yang hilang saat mandi di Sungai Sajingan, Sambas, Kalimantan Barat. Menurut Kepala Kantor SAR Pontianak Imade Junetra, korban ditemukan sekitar 109 meter dari titik diduga tenggelam. Sebelumnya korban sempat berpamitan untuk mandi di sungai, namun tak kunjung kembali. Warga sempat melakukan pencarian mandiri sebelum melaporkan ke tim SAR. Setelah ditemukan, jenazah kemudian dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung menggagalkan upaya pengiriman narkoba jenis sabu-sabu seberat 2 kg milik jaringan Malaysia. Dalam pengungkapan itu, petugas menangkap seorang sopir yang bertugas mengirimkan sabu dari Sumatera Selatan menuju Lampung dengan upah 10 juta rupiah per kilogram. Upaya pengiriman 2 kg sabu-sabu milik jaringan Malaysia digagalkan BNN Provinsi Lampung di area gerbang tol Natar, Jalan Tol Lampung pada Selasa 12 Agustus lalu. BNN melakukan penggeledahan terhadap truk dan menemukan 2 kg sabu di bawah truk yang telah dimodifikasi. Dari hasil pemeriksaan terhadap para pelaku, sang sopir berinisial SA yang merupakan residivis kasus narkoba mengaku bertugas membawa 5 kg sabu dari Sumatera Selatan menuju Lampung dengan upah 10 juta rupiah per kilogram. Berdasarkan hasil interogasi kepada tersangka dan peroleh keterangan bahwa tersangka diperintah oleh tersangka atas nama B, inisial BM, DPO Umat di Malaysia, dan dijanjikan upah 10 juta
sebelum teridentifikasi oleh tim, tersangka sempat menurunkan 3 bungkus narkotika kurang lebih 3 kg pada seseorang yang tidak dikenal atas perintah TM tadi, Bidana Natar Jandimas, Lampung Selatan. Atas perbuatannya, tersangka SA bakal dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Bandar Lampung, Immanuel Siborangkir, kontributor Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Horas Maju Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Simpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Simpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Apa kabar Makassar? Kini siaran Simpo TV telah hadir di kota Anda, Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya di channel digital 28 UHF. Dan pemirsa, jangan lupa untuk terus melakukan scan ulang secara berkala agar tak ketinggalan dengan berbagai informasi dan tentunya program menarik di Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Sampurasun, Jawa Barat. Saat ini siaran Simpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Simpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal. Pemirsa, tim Buru Sergap Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat menangkap pelaku premanisme yang kerap memalak pengendara mobil. Modusnya, pelaku sengaja menabrakkan diri ke kendaraan dengan berpura-pura menjadi korban kecelakaan. Kemudian memeras korban dengan meminta uang berobat. Inilah penangkapan pelaku premanisme yang kerap memeras pengendara mobil. Pelaku berinisial A ini ditangkap saat akan melakukan aksinya di wilayah Jembatan 2, Tambora, Jakarta Barat. Kanit Reskrim Polsek Tambora AKP Sudraja Cumantara mengatakan, dalam melancarkan aksinya, pelaku bermodus menjadi korban laka lantas dengan menyerempetkan diri ke mobil yang sedang melintas. Setelah itu pelaku langsung meminta uang ganti rugi sebesar 50 hingga 200 ribu rupiah dengan dalih untuk berobat ke rumah sakit. Dalam 1 bulan, pelaku mampu meraup hasil kejahatan hingga jutaan rupiah dari para korbannya. Menanggapi beberapa waktu yang lalu, kami mendapatkan laporan adanya kasus viral di mana dengan modus aksi premanisme menabrakkan diri untuk memeras dengan tersangka inisial A, umur 65 tahun. Tim Opsnal mendapatkan laporan keberadaan pelaku dan setelah melakukan observasi, kami mengamankan tersangka sedang melakukan aksinya di wilayah Jembatan 2, Kecamatan Tambora. Untuk sejauh ini keterangan dari tersangka berhasil mendapatkan kurang lebih selama 1 minggu 600 ribu. Uang yang digunakan oleh tersangka digunakan untuk kehidupan sehari-hari, kurang lebih sudah 2 bulan. Berarti memang banyak laporan meresahkan ya untuk tersangka sendiri sudah melakukan aksinya, sudah dijadikan kegiatan sehari-hari. Dari 50.000 sampai ke 200.000. Untuk spesifikasi tidak ada, namun korban tersangka melihat situasi apabila memungkinkan melakukan aksinya. Akibat perbuatannya, pelaku harus mendekam di balik jeruji besi dengan ancaman kurungan pidana di bawah 5 tahun penjara. Dari Jakarta Barat, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pencarian Hendra, warga Kabupaten Landak yang hilang saat mandi di Sungai Sajingan, Sambas, berakhir duka. Setelah 3 hari dinyatakan hilang, jasad Hendra ditemukan. Setelah melakukan penyisiran selama 3 hari, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan jasad Hendra, warga Landak yang hilang saat mandi di Sungai Sajingan, Sambas, Kalimantan Barat.
Menurut Kepala Kantor SAR Pontianak Imade Junetra, korban ditemukan sekitar 109 meter dari titik diduga tenggelam. Sebelumnya korban sempat berpamitan untuk mandi di sungai, namun tak kunjung kembali. Warga sempat melakukan pencarian mandiri sebelum melaporkan ke tim SAR. Setelah ditemukan, jenazah kemudian dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi tangkap seorang pelaku pencurian rumah spesialis subuh di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Dalam aksinya, pelaku bahkan tega membobol rumah tetangganya sendiri dan mencuri uang 96 juta rupiah dan sejumlah handphone untuk foya-foya. Seorang pemuda berinisial LIF ditangkap tim Satreskrim Polres Pringsewu, Lampung lantaran mencuri uang 96 juta rupiah dan 2 unit handphone milik tetangganya sendiri di Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu. Pelaku ditangkap bersama 3 orang penadah, diantaranya berinisial DK, MA, dan TH yang merupakan warga Kabupaten Pesawaran. Kapolres Pringsewu, AKBP M. Yunus Saputra mengatakan, LIF merupakan pelaku pencurian rumah spesialis waktu subuh yang telah beraksi di 2 TKP di Kabupaten Pringsewu. Dari pemeriksaan, pelaku pun mengaku menggunakan uang hasil curian untuk berfoya-foya, mulai dari membeli motor, handphone, hingga liburan ke Yogyakarta. Dalam kasus ini, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti seperti handphone, uang tunai, dan sejumlah barang lainnya seperti oli dan onderdil motor yang dibeli dari hasil kejahatan. Di para paling subuh ini kita ungkap berdasarkan beberapa laporan yang masuk kepada Polsek Pardasuka. Diawali dengan pengungkapan kasus ponsel yang hilang di subuh hari, kemudian dikembangkan di TKP yang lain, ditemukan juga para pelaku ini mencuri di salah satu rumah dengan kerugian material sejumlah 96 juta rupiah. Ada 4 pelaku yang kami amankan. 2 pencurinya adalah Saudara Bintang dan juga Saudara Denny. Kemudian ada 2 penadah yang juga diamankan atas nama Saudara Mahmud dan juga Saudara Taufik. Atas perbuatannya, tersangka pencurian akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dan terancam hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Sementara, 3 penadah dikenakan pasal 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Pringsewu, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengungkap sindikat jaringan narkoba internasional beberapa waktu lalu. Dari pengungkapan tersebut, 4 tersangka bersama barang bukti sabu sebanyak 26 kg dan 39.000 butir pil ekstasi diamankan. Keempat pelaku masing-masing berinisial RR, IS, FM, dan juga FA yang ditangkap petugas di salah satu rumah di Jalan Sekolah Medan, Sumatera Utara pada akhir Juli 2025 lalu. Pengungkapan sindikat jaringan narkoba Thailand tersebut berawal dari ditangkapnya salah satu tersangka RR yang kedapatan sedang mengedarkan pil ekstasi dan juga liquid vape mengandung zat berbahaya. Pada petugas, tersangka mengaku masih banyak tersimpan barang haram yang disimpan di rumah milik seorang bandar narkoba inisial J di rumahnya di Jalan Sekolah Medan. Petugas kemudian menggerebek rumah yang menjadi targetnya tersebut. Hasilnya petugas kembali menangkap 3 tersangka lain. Berikut menyita barang bukti sabu-sabu seberat 26 kg, pil ekstasi 39.650 butir, 34 bungkus narkoba jenis Happy Water, 2.400 gram ketamin, serta 150 liquid vape mengandung zat narkotika yang simpan di lemari kamar. Direktur Reserse Narkoba Polda Su Kombes Jan Calvin Simanjuntak Rabu siang mengatakan masih memburu 2 tersangka lain yang identitasnya sudah diketahui, salah satu di antaranya berada di negara Thailand. Saat penangkapan, ada 4 orang di TKP. Kita melakukan penggeledahan badan dengan informasi yang ada. Tersangka 1 RR tadi didapati di kantong celananya ada 20 butir ekstasi dan 4 cartridge. Sehingga kami lakukan pengembangan, masuk ke dalam rumah tersebut didapati 26 kg sabu, setidaknya ada 39.000 lebih butir pil ekstasi. Keempat tersangka juga mengaku menerima upah menyimpan dan mengedarkan narkoba tersebut dengan imbalan ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Perwira Erlangga, kontributor Sinpo TV melaporkan.
Tim Opsnal Reskrim Polsek Denpasar Selatan Kota Denpasar, Bali menciduk komplotan pencurian sepeda motor yang meresahkan warga. Polisi menembak 2 orang pelaku di bagian kaki karena berusaha melarikan diri saat penangkapan terjadi. Berakhir sudah jejak nakal komplotan pencuri sepeda motor, Faisal Agustian dan Fani Obiansah, yang selama ini kerap meresahkan warga di Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Mereka ditangkap tim Opsnal Reskrim Polsek Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali beberapa waktu lalu. Dalam penangkapan tersebut, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, yang diantaranya adalah sepeda motor. Kapolsek Denpasar Selatan, Bali, AKP Agus Adi Apriyoga mengatakan, pengungkapan kasus itu merupakan pengembangan dari laporan seorang korban inisial PNE yang kehilangan motor saat melintas di Jalan Bypass Ngurah Rai, Desa Pemogan, Denpasar. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan mengetahui adanya transaksi jual-beli motor di media sosial Facebook yang dilakukan pelaku. Petugas lalu menangkap para pelaku beserta barang bukti di kawasan Jalan Teku Umar, Denpasar Barat. Karena berusaha kabur, petugas menghadiahi kedua pelaku berupa timah panas di bagian kaki. Belum dijual kemarin, jadi ungkapnya kemarin rekan-rekan Reskrim Densel melaksanakan penyelidikan ada di sebuah akun marketplace melaksanakan COD di sekitaran Simpang 6 Teku Umar. Jadi pas dicek ternyata itu satu TKP yang Sabtu hilang, jadi Sabtu malam sudah dijual ya, malam Minggu dijual. Berapa tidak suku? 2 motor dijual sekaligus. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara maksimal selama 7 tahun. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Sinpo TV melaporkan. Seorang pria diduga pelaku pencurian kepergok warga saat hendak masuk ke rumah kosong. Karena panik, pelaku lalu naik ke atap rumah untuk melarikan diri dan akhirnya tertangkap warga. Pria ini menjadi bulan-bulanan warga saat tertangkap tangan hendak masuk ke dalam rumah kosong di daerah Nangka, Lamper Kidul, Semarang, Jawa Tengah. Warga yang menangkapnya satu persatu menghakimi pelaku ini secara bergantian. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Warga berhasil menangkapnya setelah sebelumnya pelaku mencoba melarikan diri dengan lari ke atap rumah. Namun usahanya gagal dan tertangkap. Beruntung polisi segera datang dan juga membawa pelaku ke kantor polisi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang lansia berusia 78 tahun di Kabupaten Mesuji, Lampung ditemukan tewas dengan penuh luka bacok di dalam rumahnya. Dari penyelidikan, polisi telah menangkap seorang tersangka beserta barang bukti berupa parang dan kapak yang digunakan untuk membunuh korban. Polres Wonogiri mengungkap kasus pembunuhan seorang perempuan lansia yang ditemukan tewas di dalam rumahnya di Dusun Mendongan, Kelurahan Karanglor, Kecamatan Manyaran. Korban yang bernama Samira Hayu, 57 tahun, ditemukan tewas pada Kamis malam 14 Agustus 2025. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi mengamankan anak kandung korban bernama Dwi Utomo alias Uut, 40 tahun, sebagai saksi dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan warga Wonogiri tersebut. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka di kepala korban yang diduga akibat senjata tajam. Namun di tengah kegiatan, saudara korban datang melapor tentang kondisi rumah korban yang gelap gulita yang tidak seperti biasanya. Warga kemudian beramai-ramai ke rumah korban dan menemukan ibu malang tersebut sudah tidak bernyawa. Ada kegiatan kerja bakti wonten ing jalan raya menuju Mendungan. Kan ada kegiatan kerja bakti. Dilalah niku warga niku enten nyusul teng kerja bakti niku. Niku sanjang griyane Samira Hayu niku dalam keadaan gelap. Saya inisiatif untuk membuka pintu. Pintu nggak dikunci, terbuka, di situ sudah terlihat jenazah dengan berlumuran darah. Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo menyatakan bahwa polisi telah menyita sejumlah barang bukti, antara lain mandau, parang, beserta gagang dan sarungnya, ring pengunci besi, satu baju biru bernoda darah, serta potongan rambut korban. Tetapi kita dalam proses pendalaman, ada dugaan yang sudah diamankan, tapi kita dalami secara saintifik. Karena kita harus buktikan tidak hanya berdasarkan pengakuan, tapi pendalaman secara saintifik. Jadi mohon sabar, kita buktikan dulu apakah yang bersangkutan memang benar pelakunya atau bukan. Kita nanti dalami yang sudah kita amankan. Kenapanya membunuh
pengakuan. Pengakuannya seperti itu. Tapi kita tidak boleh beranggapan seperti itu hanya satu alat bukti didukung dengan alat bukti yang lain. Begitu ya. Jadi terduga. Iya, jadi masih terduga. Petugas masih melakukan pendalaman terkait kasus pembunuhan tersebut. Namun kuat dugaan pelaku pembunuhan adalah anak kandung korban sendiri yang diketahui mengalami gangguan jiwa. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Diduga sopir mengantuk, truk pengangkut pasir bernomor polisi B9077 FYW terguling saat melintas di ruas tol Cibitung Cilincing. Badan truk yang syarat muatan terhempas dan masuk ke jalan pemukiman warga. Selengkapnya usai jeda dalam kilas peristiwa, tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Via kabaran Des Jawa Tengah, bagi Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Sinpo TV kini telah hadir di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital Anda agar Anda bisa menikmati berbagai program menarik dari Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Apa Kareba Makassar? Kini siaran Sinpo TV telah hadir di kota Anda, Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya di channel digital 28 UHF. Dan pemirsa jangan lupa untuk terus melakukan scan ulang secara berkala agar tak ketinggalan dengan berbagai informasi dan tentunya program menarik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Diduga sopir mengantuk, sebuah truk pengangkut pasir bernomor polisi B9077 FYW terguling saat melintas di ruas tol Cibitung Cilincing. Badan truk yang syarat muatan terhempas dan masuk ke jalan pemukiman warga di Kelurahan Telaga Asih, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sang sopir truk mengaku kejadian itu terjadi akibat dirinya mengantuk dan tidur sejenak atau microslip setiba di kilometer 78 arah Cilincing dari Cilegon menuju Karawang. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan saat truk dievakuasi petugas menggunakan krain karena petugas memerlukan tutup jalan agar evakuasi berjalan lancar. Inilah proses evakuasi penyelamatan seorang balita berinisial AR, 4 tahun, warga Sukoharjo yang terjepit eskalator di salah satu pusat perbelanjaan di Kabupaten Sukoharjo. Petugas terlihat kesulitan saat proses evakuasi korban karena minimnya alat pendukung evakuasi. Petugas terus berjibaku agar korban bisa cepat tertolong dari jepitan eskalator tersebut. Sementara korban meronta-ronta dan terus menangis karena menahan sakit di kakinya yang terjepit. Dengan alat sederhana, petugas akhirnya bisa menyelamatkan korban selang 45 menit kemudian. Tidak hanya petugas damkar, proses evakuasi juga melibatkan petugas dari BPBD dan petugas medis di Kabupaten Sukoharjo. Atap ruang kelas 5 dan 6 di Sekolah Dasar Negeri Kedung Dalam 2 di Desa Kedung Dalem, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten ini ambruk. Ambruknya atap sekolah diduga karena hujan yang disertai angin kencang. Sebanyak 11 murid terluka, 2 diantaranya mengalami luka serius di bagian kepala dan dilarikan ke Rumah Sakit Sari Asih, Sangiang, Tangerang, Banten. Kepala Sekolah SDN Kedung Dalam 2, Rusdi, mengungkapkan peristiwa ambruknya atap 2 ruang kelas ini terjadi pada pukul 9.30 pagi. Saat itu, semua murid sedang mengikuti perlombaan menggambar untuk memperingati hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Tiba-tiba saat 11 murid masuk ke dalam ruang kelas untuk mengambil pensil warna, atap ruang kelas tiba-tiba ambruk hingga menimpa mereka. Kepala sekolah menduga ambruknya atap ruang kelas itu juga adanya pergeseran dan penurunan kekuatan dari atap baja ringan. Meski 2 ruang kelas rusak, kegiatan belajar dan mengajar tetap berjalan.
Kobaran api begitu cepat membesar dan membakar sebuah rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Keramat Gang Sawo, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Selatan yang berada di lokasi langsung berupaya melokalisir api dengan dibantu warga sekitar agar tidak terjadi perampatan yang lebih meluas. Ketua RT setempat mengatakan penyebab kebakaran belum diketahui, namun kuat dugaan api muncul dari konsleting listrik pada mesin air hingga menimbulkan ledakan. Beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Setelah menerjunkan 18 unit mobil pemadam beserta puluhan personil, api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Selanjutnya kasus kebakaran ini kini ditangani oleh pihak yang terkait, termasuk Polsek Jagakarsa, Jakarta Selatan. Seorang lansia berusia 78 tahun di Kabupaten Mesuji, Lampung ditemukan tewas dengan penuh luka bacok di dalam rumahnya. Dari penyelidikan, polisi telah menangkap seorang tersangka beserta barang bukti berupa parang dan kapak yang digunakan untuk membunuh korban. Seorang pria lansia ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumahnya yang berada di Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung. Saat ditemukan, jasad korban yang diketahui bernama Salim ini dipenuhi luka bacok menggunakan senjata tajam mulai dari bagian punggung, tangan, hingga wajah. Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Firdaus mengatakan, saat ini tim TKP 308 Polres Mesuji berhasil mengamankan seorang terduga pelaku berinisial IA atas kematian Salim. Dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti berupa parang dan kapak yang digunakan untuk membunuh korban. Saat ini, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku untuk mengungkap motif pembunuhan tersebut. Awalnya tim TK Presisi kesulitan untuk mengungkap pelakunya karena masyarakat sekitar TKP tidak mengetahui dan tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut. Namun setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dengan menginterogasi saksi-saksi di sekitar TKP, alhamdulillah dalam waktu 3 jam tim TK Presisi Polres Mesuji berhasil mengamankan 1 orang pelaku inisial IH umur 56 tahun, dan berikut juga diamankan barang bukti sajam berupa parang dan juga kampak. Dari Mesuji, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, 2 personel Brimob Yonce Nabire gugur dalam serangan brutal oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Aibon Kogoya. Penyerangan ini terjadi saat keduanya sedang bertugas di distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Tim Satgas Operasi Damai Kartens setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, menyusul penyerangan yang menewaskan Brigpol Muhammad Arif Maulana dan Bribda Nelson Runaki. Berdasarkan hasil olah TKP, kedua korban ditembak oleh pelaku bersenjata laras panjang yang diduga kuat merupakan anggota KKB pimpinan Aibon Kogoya. Penyerangan ini terjadi pada Rabu sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Timur. Dari keterangan saksi mata, sempat melihat 2 pria dengan ciri-ciri berambut gimbal dan mengenakan celana pendek terlihat di lokasi kejadian dengan membawa alat tajam dan senjata laras panjang. Selain menewaskan 2 personel, penyerangan ini juga mengakibatkan hilangnya 2 pucuk senjata laras panjang jenis AK-101, 6 magazen, serta 1 rompi anti peluru. Dari hasil olah TKP, aparat keamanan berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk selongsong peluru, 2 ponsel korban, dan 1 proyektil yang ditemukan di tubuh salah satu korban. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menegaskan akan melakukan pengejaran dan penegakan hukum terhadap para pelaku yang diduga dari KKB pimpinan Aibon Kogoya. 2 personil Brimob Batalion C, Brimob Polda Papua, Brigpol Arif Maulana dan Bribda Nelson Runaki telah gugur dalam tugas. Keduanya diserang secara brutal oleh kelompok tak dikenal saat bertugas. Hasil visum menunjukkan korban mengalami luka tembak dan luka sayatan senjata tajam. Temuan barang bukti berupa selongsong peluru kaliber 762 dan 556 mm di lokasi kejadian memperkuat dugaan bahwa pelaku berasal dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan Aibon Kogoya. Korban telah dievakuasi ke RSUD Nabire untuk proses visum dan penghormatan terakhir. Jenazah Brigpol Arif Maulana akan diterbangkan ke kota asal di Tanjung Pinang. Dan untuk jenazah Bribda Nelson Runaki akan dimakamkan di Nabire selaku putra daerah asal Nabire. Aparat gabungan TNI Polri kini melakukan pengejaran
terhadap pelaku dan memperketat pengamanan di sekitar lokasi kejadian. Polri. Saat ini kedua jenazah telah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Aparat keamanan terus memburu kelompok KKB pimpinan Aibon Kogoya dan memperkuat pengamanan di jalur strategis Transnabire, Paniai. Dari Jayapura, Papua, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Tim TKP 308 Polresta Bandar Lampung menangkap seorang anggota komplotan pelaku curanmor yang telah beraksi di 25 TKP. Pelaku diringkus petugas dari hasil rekaman CCTV saat akan berangkat melakukan pencurian sepeda motor ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni. Berbekal rekaman kamera CCTV, tim TKP 308 Polresta Bandar Lampung berhasil menangkap seorang anggota komplotan pelaku pencurian sepeda motor berinisial RA, warga Kabupaten Lampung Timur. Saat ditangkap, pelaku mengaku telah beraksi di 25 tempat di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Pelaku diringkus di Pelabuhan Bakauheni saat akan pergi ke Pulau Jawa untuk kembali melakukan aksi curanmor. Dari penggeledahan, pelaku kedapatan membawa 13 anak kunci letter T yang biasa digunakan untuk merusak lubang kunci motor. Dalam melakukan curanmor, pelaku RA beraksi bersama rekannya berinisial D yang masih dalam pengejaran petugas. Komplotan ini biasanya menggondol sepeda motor yang terparkir di halaman rumah dengan gerbang terbuka. Berdasarkan penyidikan sementara, tersangka RA ini telah melakukan sekitar 25 pencurian dengan pemberatan khususnya terhadap kendaraan bermotor di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Modusnya dengan mobile hunting. Beliau ini yang berperan sebagai pemetiknya, sementara si D yang masih kami cari itu berperan sebagai jokinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka RA bakal dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun. Dari Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Nekat mencuri kabel sepanjang 200 meter milik salah satu stasiun TV nasional. Dua pelaku spesialis pencurian kabel ditangkap petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat di sebuah rumah kontrakan sempit di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Dua pelaku spesialis pencuri kabel ini tak berkutik saat diringkus aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat di rumah kontrakannya di kawasan Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis 14 Agustus 2025. Keduanya ditangkap karena nekat mencuri rangkaian kabel tembaga sepanjang 200 meter milik salah satu stasiun TV nasional. Aksi pencurian terjadi pada Kamis dini hari, di mana kedua pelaku mencuri kabel milik stasiun TV yang telah disiapkan untuk kebutuhan siaran langsung peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Kabel senilai 20 juta rupiah itu kemudian dibakar dan isi kabel berupa tembaga dijual kepada pengepul barang bekas seharga Rp900.000. Penangkapan kedua pelaku berhasil dilakukan petugas setelah mendapati beberapa petunjuk dari lokasi kejadian. Kedua pelaku diduga merupakan spesialis pencuri kabel bawah tanah yang selama ini paling diburu petugas. Dari salah satu TV nasional mengaku kehilangan kabel yang disiapkan untuk siaran 17 Agustus di sekitar Monas, Gambir. Jumlah kerugiannya kurang lebih 20 juta dihitung, panjang kabel 200 meter. Dari tim Resmob Polres Metro Jakarta Pusat berhasil mengamankan 2 orang yang diduga melakukan pencurian kabel tersebut. Jadi kabel tersebut diambil, dicuri pada pukul 4 tadi pagi dini hari. Terus kemudian mereka kupas, bakar dan dijual tembaganya ke pedagang besi bekas. Pelaku kita jerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Kamu dapat berapa jualan? Jualan kabel? 900.000 bang. Dapat 900.000? Iya. Kamu dapat bagian berapa? 2,5 bang. Kamu kebagian berapa? 4,5. Yang lain bayar utang. Sisanya bayar utang. Utang siapa? Utang kita berdua. Berapa kali ngambil kabel udah? 2 kali. Baru 2 kali ini bang. 2 kali ini ya? Ini kamu tahu kabel apa yang kamu ambil ini? Nggak tahu. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Polisi juga masih melakukan penyelidikan mendalam guna mengungkap sindikat pencuri kabel lainnya. Dari Jakarta, Tio Malau, Sinpo TV, melaporkan.
Polresta Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan ratusan PMI ilegal sepanjang Januari hingga Agustus 2025. Modus mereka kebanyakan pergi menggunakan visa wisata atau visa ziarah. Kebanyakan mereka ingin bekerja di negara Timur Tengah, Eropa, dan Kamboja. Sejumlah pekerja migran Indonesia diamankan Satuan Reskrim Polresta Bandara yang bekerja sama dengan imigran dan BP3MI Banten di Bandara Soekarno-Hatta. Selama periode Januari hingga Agustus, ada 515 PMI ilegal yang diamankan pihak Polresta Bandara. Kebanyakan dari mereka ingin bekerja ke luar negeri dengan iming-iming gaji yang fantastis. Modus para PMI ilegal kebanyakan menggunakan visa wisata dan visa ziarah agar mereka tidak ditolak saat pemeriksaan pihak imigrasi. Tujuan mereka kebanyakan negara Timur Tengah, Eropa, dan Kamboja untuk wilayah Asia. Padahal di negara Kamboja sudah banyak WNI yang dipekerjakan sebagai operator judi online atau scammer kelompok penipuan. Menurut Kasat Reskrim Polresta Bandara Suta, Kompol Yandri Mono mengatakan modus para PMI ilegal menggunakan visa wisata dan visa ziarah. Tujuan negara mereka bekerja kebanyakan Timur Tengah, Eropa, sementara di Asia ke negara Kamboja dan Laos. Hasil identifikasi mereka akan dipekerjakan sebagai operator judi online dan scammer atau kelompok penipuan. Selama Januari sampai dengan bulan Agustus 2025, kurang lebih sebanyak 515 orang CPMI yang kemudian pernah kita lakukan klarifikasi. Dari hasil keterangan, dari 515 orang yang kita telah lakukan klarifikasi, ada tiga negara besar tujuannya di wilayah Timur Tengah, kemudian ke daerah Asia Tenggara, dan juga ada beberapa yang kemudian akan bekerja ke wilayah Eropa. Nah, khusus untuk Asia Tenggara itu ada 2 negara yang dominan jadi negara tujuan, yaitu negara Kamboja dan juga Laos. Hasil keterangan dari para saksi ataupun calon pekerja migran ini, mereka hendak bekerja sebagai admin judi online dan juga dengan sebagian bekerja di kelompok scamming. Ya, setelah kita lakukan pengembangan, ya, kemudian kita bekerja sama dengan rekan-rekan yang ada di BP3MI Provinsi Banten untuk kita serahkan. Kemudian di BP3MI Banten ini akan dilakukan pembinaan-pembinaan. Sementara Kombes Budi Novijanto, Kepala BP3MI Banten mengaku, para PMI ilegal yang berhasil dicegah berangkat ke luar negeri akan diberikan pencerahan berupa edukasi dan sosialisasi cara bekerja di luar negeri, agar mereka mendapatkan kepastian bekerja di sektor yang dijanjikan, serta mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Jadi tujuan kami melakukan edukasi dan sosialisasi kepada mereka ini adalah untuk mereka bisa paham bahwa apa yang diharapkan oleh pemerintah terhadap mereka itu bukan hanya mereka berangkat bekerja sesuai dengan janji yang dijanjikan oleh yang memberi kerja, tapi juga pemerintah mengharapkan apa yang diharapkan oleh mereka ini bisa terrealisasi dan bisa dijamin oleh pemerintah. Sehingga edukasi yang kami berikan kepada mereka itu kebanyakan sebagian besar adalah persyaratan bagaimana mereka bisa untuk bekerja secara prosedural, dan juga keuntungan yang mereka bisa didapatkan melalui berangkat secara prosedural itu adalah suatu jaminan dari pemerintah bahwa dia akan berangkat bekerja dan akan bekerja sesuai dengan yang dijanjikan oleh pemberi kerja di negara tujuan. Sudah banyak korban pekerja migran yang nekat bekerja di luar negeri tanpa prosedur yang resmi. Ketika bermasalah, pemerintah kesulitan untuk membantunya, bahkan tidak jarang yang tertipu dan mendapatkan penyiksaan di luar negeri. Dari Tangerang, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung menggagalkan upaya pengiriman narkoba jenis sabu-sabu seberat 2 kg milik jaringan Malaysia. Dalam pengungkapan itu, petugas menangkap seorang sopir truk yang bertugas mengirimkan sabu dari Sumatera Selatan menuju Lampung dengan upah Rp10 juta per kilogram.
Upaya pengiriman 2 kg sabu-sabu milik jaringan Malaysia digagalkan BNN Provinsi Lampung di area gerbang tol Natar, Jalan Tol Lampung pada Selasa 12 Agustus lalu. BNN melakukan penggeledahan terhadap truk dan menemukan 2 kg sabu di bawah truk yang telah dimodifikasi. Dari hasil pemeriksaan terhadap para pelaku, sang sopir berinisial SA yang merupakan residivis kasus narkoba mengaku bertugas membawa 5 kg sabu dari Sumatera Selatan menuju Lampung dengan upah 10 juta rupiah per kilogram. Berdasarkan hasil interogasi kepada tersangka dan peroleh keterangan bahwa tersangka diperintah oleh tersangka atas nama B, inisial BM, PO di Malaysia, dan dijanjikan upah 10 juta. Sebelum teridentifikasi oleh tim, tersangka sempat menurunkan 3 bungkus narkotika kurang lebih 3 kg pada seseorang yang tidak dikenal atas perintah BM tadi di daerah Natar, Jandimas, Lampung Selatan. Atas perbuatannya, tersangka SA bakal dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Bandar Lampung, Immanuel Siborangkir, kontributor Simpo TV, melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengungkap sindikat jaringan narkoba internasional beberapa waktu lalu. Dari pengungkapan tersebut, 4 tersangka beserta barang bukti sabu sebanyak 26 kg sabu dan 39.000 butir pil ekstasi diamankan. Keempat pelaku masing-masing berinisial RR, IS, FM, dan juga FA yang ditangkap petugas di salah satu rumah di Jalan Sekolah Medan, Sumatera Utara pada akhir Juli 2025 lalu. Pengungkapan sindikat jaringan narkoba Thailand tersebut berawal dari ditangkapnya salah satu tersangka RR yang kedapatan sedang mengedarkan pil ekstasi dan juga liquid vape mengandung zat berbahaya. Pada petugas, tersangka mengaku masih banyak tersimpan barang haram yang disimpan di rumah milik seorang bandar narkoba inisial J di rumahnya di Jalan Sekolah Medan. Petugas kemudian menggerebek rumah yang menjadi targetnya tersebut. Hasilnya petugas kembali menangkap 3 tersangka lain. Berikut menyita barang bukti sabu-sabu seberat 26 kg, pil ekstasi 39.650 butir, 34 bungkus narkoba jenis Happy Water, 2.400 gram ketamin, serta 150 liquid vape mengandung zat narkotika yang simpan di lemari kamar. Direktur Reserse Narkoba Polda Su Kombes Jan Calvin Simanjuntak Rabu siang mengatakan masih memburu 2 tersangka lain yang identitasnya sudah diketahui, salah satu di antaranya berada di negara Thailand. Saat penangkapan, ada 4 orang di TKP. Kita melakukan penggeledahan badan dengan informasi yang ada. Tersangka 1 RR tadi didapati di kantong celananya ada 20 butir ekstasi dan 4 tetrix. Sehingga kami lakukan pengembangan, masuk ke dalam rumah tersebut didapati 26 kg sabu, setidaknya ada 39.000 lebih butir pil ekstasi. Keempat tersangka juga mengaku menerima upah menyimpan dan mengedarkan narkoba tersebut dengan imbalan ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Perwira Erlangga, kontributor Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, narkoba masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat, terutama generasi muda yang rentan terpengaruh ajakan pergaulan negatif. Penting untuk selalu waspada dan menjaga diri dari segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Berikut beberapa tips untuk membantu Anda terhindar dari bahaya narkoba. Tips terhindar dari narkoba. Pertama, kenali dampak buruk narkoba terhadap kesehatan dan masa depan. Kedua, pilih lingkungan pergaulan yang positif dan bebas narkoba. Ketiga, isi waktu dengan kegiatan yang sehat dan produktif. Keempat, berani mengatakan tidak pada setiap tawaran menggunakan narkoba. Dan kelima, minta bantuan jika sudah terlibat atau merasa tertekan. Pemirsa, demikian rangkaian informasi kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Arif Rifai pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.